Warwiya an Habib bin Abi Sabit an Yahya bin Ju'la anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu habbatin min kibri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walau hanya sebesar biji zarrah. Orang sombong ini tidak akan mencium baunya surga. Jarang kita juga sadar bahwa kita juga sering terjebak dengan sombong. Orang sombong ini selalu merasa diri paling baik dari orang lain. Kenapa iblis ini kemudian tersesat sampai diusir dari surga? Kenapa dia menjadi kufar? Karena dia sombong, merasa lebih baik daripada Adam alaihissalam. Yo iya kan lengan tanah, itu lengan api. Padahal mun terpikir kan ndek bagusan api si tanah. Kalau dilihat dari azas manfaatnya, tanah itu jauh lebih banyak manfaatnya. Bisa mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, bisa banyak bermanfaat untuk makhluk hidup ini, tanah itu. Tapi iblis ini merasa lebih baik. Dan tidak lepas juga orang-orang yang ahli ibadah, rajin ibadah, begitu melihat orang yang tidak ibadah merasa diri lebih baik. Nanti itu membuat ibadahnya juga tidak menjadi baik. Alhamdulillah kita sholat sudah tepat waktu, beramal-amalan, rajin berzikir. Kalau dia kan sholat enggak, ia kan ibadah ende. Jadi itu sudah merasa diri lebih baik. Ciri-cirinya orang itu masuk rasa sombong itu dia meremehkan orang lain, menganggap dirinya lebih baik. Terus kalau melakukan kesalahan, dia nemileng yang maaf. Sebesar apapun salahnya dia tidak mau, dia selalu merasa benar. Alur sih ya, maaf, iya salah. Itu ciri-ciri orang yang merasa paling benar. Jadi la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi misqalu habbatin fi kibri. Orang yang di dalam hatinya habbatin, walau hanya sebesar biji zarrah, biji semut kecil, min kibrin. Qala rajulun ya Rasulullah. Jadi pada satu ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, liyu jibuni nifa'u wa syiraku na'li wa alaqatu suti abhada minal kibri. Jadi saya senang memakai baju yang bagus, yang rapi, dan senang memakai sandal yang bagus, dan tempat cambukku itu yang bagus. Apakah ini termasuk sombong ya Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, innallaha ta'ala jamilun, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha indah, yuhibbul jamal, suka kepada yang indah-indah. Bukan berarti kita itu mau tawadu terus harus tengodusi bertambal-tambal atau tidak berani memakai pakaian si bagus. Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberi nikmat kepada seorang hamba, kemudian seorang hamba ini memakai atau memperlihatkan nikmat yang Allah berikan itu Allah sangat senang, Allah senang gitu. Bahkan dia ketika memiliki sesuatu lalu tidak menampakkan, ada kan dengan si bedue lo meruane si de bedue no, de neruni ngaduang dirina, itu tidak suka Allah subhanahu wa ta'ala itu.
termasuk merangkul bakhil. Jadi yang dibebaskan dari sifat sombong itu seseorang yang berpakaian sederhana. Memang ada disebut seperti yang diriwayatkan oleh Al-Hasan, barang siapa yang menjahit bajunya sendiri terus menepuk sandal teh sambungan tadi teh, kemudian memakai himar. Nah, himar amun lain dengan mewahna unta mewahna kuda itu mewahnya, mun himar itu sederhana. Nah lamun engke montor ceketer lah, di semantek sing mewah, kemudian keningnya hitam bekas sujud, maka itu terbebas dari sifat sombong. Lamun lain dengan persang diri susu, dia memerah susu sendiri, artinya yain teh diri teh semantek harus tetayain. Terus mau kita duduk bersama orang-orang miskin, dene tegeh teu nu ans gede nu ampun itu mele bergaul dengan miskin. Duduk berkumpul makan bersama orang miskin. Karena untuk memunculkan dan membuang sifat sombong itu sombong kan lawannya tawadu. Untuk menjadi tawadu ini dia sulit kecuali bagi orang-orang yang memang betul-betul mencari ridho Allah, tidak mencari ridho manusia, bukan sekedar amalan-amalan sunnah yang diperbanyak, bukan zikir-zikir saja yang diperbanyak, tapi mengosongkan hatinya dari hal-hal yang Allah tidak ridho. Prasangka buruk banyak sekali, tarbiyah yang Allah berikan ketika orang sudah mulai membersihkan batinnya. Kalau orang hari ini sibuk membersihkan pakaiannya, membersihkan zahirnya, membersihkan badannya, boniam beliang dirinya sabun si mahal-mahal, untuk memoles wajahnya saja dia berani bayar mahal supaya dilihat oleh orang lain cantik, supaya dilihat oleh orang lain gagah. Dan kalau sudah dilihat cantik dan gagah, merasa diri cantik dan gagah, orang lain tidak lebih cantik dan dia lebih cantik, nah kita sudah keluar biaya besar, berani untuk membeli kendaraan yang lebih baik, kawat berotang misalnya. Dengan banyak hal pengorbanan kita lakukan untuk supaya lebih baik dari orang lain. Sementara untuk kebaikan dan kecantikan batin kita, lihat toah merhatian, maka orang-orang soleh, para wali-wali Allah ini sibuk mempercantik batinnya. Itu istilahnya takhalli, mengosongkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela sekecil apapun, tidak menyinggung orang, tidak menyakiti orang lain, tidak merasa lebih baik. Apalagi menggibah, apalagi memfitnah, barulah kita akan masuk ke tahalli, naik makamnya sedikit, naik tahalli. Kalau sudah bersih, baru beramal-amalan dengan amal-amalan yang mempunyai pondasi ilmu, bukan berikut-ikutan beramal. Luwe dengan milu-miluan beramal, walaupun ini tahu kena amalnya, beramal itu harus berdasarkan ilmu. Karena syarat ilmu itu diterima, pertama niat, yang kedua mengetahui tentang perkara amal itu, dan yang ketiga adalah ikhlas. Jadi pertama adalah mempercantik pribadi kita, kemudian kita beramal-amalan, maka sampailah orang itu kepada nanti tajalli ya. Dan maka orang yang berjalan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala ini banyak diberikan tarbiyah. Tarbiyah artinya pelajaran.
untuk meningkatkan makom orang itu kelas dengan ini lah mulai sekolah kelas kentoh untuk kena makom sang lagu ini nebu terpaksa dari orang masih kelas SD misalnya langsung milih sarjana ini mau beramal-amalan mau kata ngeras malam berapa aja langsung memutuskan semua rantai kehidupan dunia karena ingin mencari ridho Allah dengan cara itu tidak bisa. Jadi nanti ada isyarah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan, untuk menaikkan kelas kita orang itu. Jadi ada kisahnya Ibrahim bin Adham yang ketika muridnya mau milihnya langsung jadi makom tajrid karena makom tajrid ini sudah memutuskan diri dari sebab muridnya milihnya naikkan dirinya. Dilarang dia, tak boleh kan. Jadi akan terjadi sesuatu yang benturan dan itu akan memudaratkan. Jadi ibadah hangna lu selopu bilina nggih. Lamun malah dah selesai ibadah lalu ilmu tuah cukup nah silakanlah. Jangan beramal dengan nafsu entah. Dan dakwahin dengan ngentelu tersinggung dengan. Ya, jadi kalau orang yang masuk di dalam dasar-dasar ilmu tasawuf hindari orang tersinggung. Mengajak orang itu harus sesuai berakun wal asri, surat asri al asri. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dengan hikmah, sabar ini hikmah. Dengan cara yang sabar. Dendek temilih rubah sesuatu menurut kehendak nafsu. Karena hidayah itu milik Allah bukan milik kita. Jadi bareh tegeh te betena no dendek muncul sifat mundek noku ni nak ya dek ngaji. Misal. Mundek noku, bahaya kata-kata dek noku ini bahaya. Dan orang yang tawadhu ini adalah orang yang tidak sindik nemia dengan taluati no. Hanya ada orang yang sederhana terus tawadhu, bicaranya kurang. Tapi kalau bicara yang keluar adalah hikmah, nasihat-nasihat. Di netalo hati yang si dengan sifat ini. Lamun nembang nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kebendaan, talu hati ada dengan talu hati. Lalu menembang itu nikmat tawadhu Allah Subhanahu wa taala dengan talu hati. Dan hati orang yang tawadhu ini tenang, tidak gelisah, karena hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam hati itu dia berprasangka buruk saja. Bagi orang-orang yang mulai membersihkan diri, tarbiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim bin Adham ketika dia berjalan di pinggir laut, dia melihat seorang laki-laki duduk dengan seorang wanita. Kemudian di depannya ada minuman. Nah, istighfar ya. Ibrahim bin Adham ini seorang waliullah. Siwah cerita angte mun berdoa nu temak bulang luang nu. Lalu tolakna doana asbab wah nemakan satu butir kurma. Si teri lengan timbangannya si nembeli kurma nu. Nah, ini orang Ibrahim bin Adham. Jadi dalam riwayat lain banyak sekali kisahnya ketika dia mulai mencari memasukkan diri ke dalam dunia kesufian, dunia tasawuf. Nah, bedait barang sopo dengan mama kerja nina lek sedih laut mereruan dengan si santeno ke menurut penggita. Di depannya ada botol. Dalam hati dia berkata beristighfar, mengatakan orang ini adalah bermaksiat. Ya, bermaksiat, ada perempuan, ada minuman kan? Nah, itu kata hatinya dia beristighfar kepada Allah. Allah tampakkan kemudian ada perahu kebalak. Nah, spontan laki-laki tadi itu berjalan di atas air, berlari lalu nyelametang si tenggelam. Nah, sehingga Ibrahim bin Adham ini takjub ya. Ya berarti tidak dengan biasa. Nah,
Kemudian dia berkata bahwa silek sebelahku ini inangku. Ini inangku nih. Terus ini botol ini ndek botol minuman. Ini air putih. Nah, jadi jangan kau ulangi lagi perbuatanmu itu. Karena mereka kalau sesama makom itu sareng tahu ya ada nate nemu. Jadi melihat orang yang bermaksiat itu langsung hati kita mengecap orang itu belum tentu. Nah, beristighfarlah Ibrahim bin Adham. Karena apa? Tanpa amalan-amalan yang baik tidak mungkin bau apa ada. Gan lalu berori latasai mundiknya karena memang dia itu seorang wali. Kedirasa karena kamu merasa lebih baik mestinya kamu yang pergi menyelamatkan. Wis kis-kinin busi menyelamatkan. Jadi kita sudah berpikir dan berprasangka orang kita lebih baik dari orang itu, ternyata orang itu lebih baik dari kita, no? Banyak kisahnya. Anjing pun pernah negur dia. Dia berjalan, nampun angkat jubah ngono. Namarapang di nasi kena si basong ini ngentep najis kan? Kalau bicara fikih najis. Allah beri dia bisa bicara anjing itu. Ibrahim bin Adham, apakah kamu merasa lebih baik daripada saya? Nah, ketahuilah kalau kamu mati besok, kamu masih panjang urusan. Kamu akan dihisap, kamu akan macam. Menukum kemati, tidak ada masalah. Nah, dan saya tidak pernah merepotkan orang kalau mencari makan, mencari urusan perut saya. Jadi merasa lebih baik itu yang kemudian ditarbiyah oleh Allah. Leng kekesna jubah ngono. Nggih. Makanya kalau dari kita bicara fikih memang iya. Tapi ketika orang hati itu yang dibersihkan. Maksudnya jangan karena makhluk Allah ini semuanya kita ini tidak diinginkan ada perasaan terlebih baik. Maka ciri-ciri orang yang merasa lebih baik itu dia tidak akan pernah menyesali apa yang pernah dia lakukan dan tidak akan pernah meminta maaf duluan. Ada dengan sombong namanya dengan maaf nih nara. Sehingga iblis itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala asbab dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Nah, orang sombong itu sesungguhnya dia tak mau menerima pesan, nasihat dari orang lain, tak mau. Sulit dia mengakui kelebihan orang lain, walaupun orang lain itu sudah nyata-nyata lebih baik. Nah, dia mele ya baik si palang. Orang sombong begitu. Dan orang sombong selalu merendahkan dan menyakiti hati orang lain. Tidak mau menghargai kebaikan orang lain, sulit meminta maaf, sulit mengaku bersalah, tidak pernah menyesal telah melakukan kesalahan, apapun kesalahannya. Ana khairum minhu. Iblis mengatakan begitu, saya lebih baik daripada dia. Alhamdulillah ya juga dia. Belajar tawadu, belajar jadi orang yang tawadu. Karena orang soleh itu orang yang tawadu itu adalah orang yang mengamalkan hakikat sholat. Di dalam sholat dia tundukkan pandangan, di dalam sholat zikir, banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Di luar sholat juga kita berusaha amalkan hakikat sholat khusyuk wal hudu. Ini sifat kedua di dalam sahabat radhiyallahu anhu. Oke. Ya dulu mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pagi ini bisa bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, kemudian menjadi asbab hidayah bagi orang lain, bagi saudara muslim kita yang lain. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.